Ketiga hal ini adalah sesuatu yang berkesinambungan, dan kesinambungannya bisa kita lihat dari kalimat yang Allah sampaikan menggunakan wawu ataf, huruf wawu yang menghubungkan antara satu kalimat sebelum dan setelahnya. Sahabat Al-Hikmah TV yang dimuliakan Allah, tips yang pertama yang Allah berikan adalah menjadi orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman yang tidak akan merugi. Iman adalah landasan seseorang untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupannya. Segala aktivitas yang dilakukan dengan landasan iman, maka akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, apabila tidak dilakukan oleh iman, tidak dilandasi oleh iman, maka tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan landasan iman, seseorang tidak akan melalaikan ibadahnya, tidak akan mau menyia-nyiakan waktu untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan terhindar dari segala bentuk perbuatan lago ketika ada keimanan di dalam hatinya. Karena tanda seseorang yang beriman adalah menjauhi perbuatan-perbuatan lago. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun. Syawahid dari ketiga ayat ini adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan lago. Itulah salah satu tanda orang yang tertanam keimanan di dalam jiwanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Tips yang kedua adalah melakukan amal soleh. Dengan landasan iman akan lahir perbuatan baik. Tidak ada aktivitas dalam kehidupannya kecuali selalu dalam rangka ibadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam salah satu hadis, Nabi membedakan perbuatan lago dan tidaknya seseorang adalah ada aktivitas mengingat Allah dalam setiap perbuatannya. Nabi SAW bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat zikrullah, mengingat kepada Allah, merupakan perbuatan sia-sia seperti senda gurau dan permainan. Kecuali 4 hal, yaitu senda gurau, suami istri, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Sahabat Al-Hikmah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tips yang ketiga yang Allah berikan agar kita terhindar dari kerugian dan termasuk orang-orang yang menghargai waktu adalah saling menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Saling menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran adalah buah dari keimanan dan amal solehnya. Tertuntut seorang mukmin untuk melakukan progresivitas ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya. Waktu yang diberikan tidak hanya akan menjadi uang dan hal yang bersifat materi saja, melainkan dipusatkan untuk ibadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istilah
time is money bagi mereka yang selalu melakukan kebaikan, dilandasi oleh keimanan, saling nasihat dan menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran, akan berubah dari time is money menjadi time is ibadah. Segala waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah untuk beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Hikmah TV yang dimuliakan Allah, itulah 3 tips yang Allah berikan agar kita terhindar dari kerugian dan termasuk golongan orang-orang yang bisa menghargai waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian beberapa tausiah yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.